Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia, baik PNS Polri, TNI, Kemenhan, dan lain sebagainya. Ini ada penjelasan yang sangat detail, penjelasan yang sangat terperinci dari Asabri mengenai gaji ke-13 untuk para pensiunan PNS, kemudian PNS Polri, PNS TNI, dan lain sebagainya. Nah, kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua, kita jelaskan dan kita bahas secara detail agar tidak ada pensiunan PNS, pensiunan Polri, dan lain sebagainya yang termakan konten hoax dan tidak ada yang tertipu atau menjadi korban penipuan. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak dan Ibu semua, di dalam pengumuman resminya Asabri itu memberikan pengumuman terkait dengan pembayaran gaji ke-13 untuk para pensiunan tahun 2026 ini. Dasarnya itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari APBN. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Asabri, ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah pembayaran gaji ke-13 dilaksanakan atau dicairkan paling cepat mulai tanggal 2 Juni tahun 2026 atau hari Selasa besok ya Bapak dan Ibu semua. Kemudian yang kedua adalah penerima gaji ke-13 tahun 2026 adalah pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan ketiga adalah gaji ke-13 tahun 2026 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026. Sementara itu, ketentuan keempat adalah komponen pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan atau tunjangan tambahan penghasilan. Pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Poin nomor 5 adalah pemberian gaji ke-13 tahun 2026 dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi ditanggung oleh pemerintah. Ketentuan lainnya adalah dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari satu gaji ke-13. Maka, gaji ke-13 yang dibayarkan hanya satu gaji ke-13 yang nilainya itu adalah yang paling besar. Ketentuan lainnya adalah dalam hal aparatur negara dan pensiunan sebagaimana huruf G di atas menerima lebih dari satu gaji ke-13, maka kelebihan pembayaran gaji ke-13 tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan selanjutnya adalah dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau sebagai penerima tunjangan, maka gaji ke-13 yang dibayarkan yaitu gaji ke-13 aparatur negara dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau gaji ke-13 sebagai penerima tunjangan. Ketentuan lainnya adalah dalam hal pensiun sekaligus sebagai penerima pensiun dan atau penerima tunjangan, maka gaji ke-13 yang dibayarkan yaitu gaji ke-13 sebagai pensiunan dan gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan atau gaji ke-13 sebagai penerima tunjangan. Ketentuan selanjutnya yang disampaikan oleh Asabri itu adalah dalam hal penerima pensiun sekaligus sebagai penerima tunjangan,
maka gaji ke-13 yang dibayarkan yaitu gaji ke-13 sebagai penerima pensiun dan gaji ke-13 sebagai penerima tunjangan. Peserta yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan setelahnya, pembayaran gaji ke-13 tahun 2026 akan dilaksanakan oleh Kesatuan Kerja Terakhir. Nah, ini adalah pengumuman yang resmi yang disampaikan oleh PT Asabri ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, PT Asabri itu menghimbau kepada para penerima manfaat untuk bisa menghubungi atau mengunjungi kantor cabang Asabri terdekat. Selain itu, para penerima pensiun itu juga bisa untuk menghubungi berbagai media sosial resmi milik Asabri, yang mana ini juga bisa untuk menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu semua kalau memiliki berbagai pertanyaan. Sehingga Bapak dan Ibu semua bisa untuk bertanya kepada Asabri melalui media sosial resmi, dan nanti pegawai Asabri itu akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi ya Bapak dan Ibu semua, bahwa pembayaran gaji ke-13 itu akan dilakukan atau pencairannya itu dilakukan oleh pemerintah atau oleh negara paling cepat itu mulai tanggal 2 Juni tahun 2026 atau hari Selasa besok. Yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua, itu adalah deadline paling cepat, artinya bisa jadi mungkin akan dicairkan tanggal 3, 4, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, paling tidak Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS, Polri, TNI, dan lain sebagainya sudah memiliki pegangan mengenai kapan pencairan gaji ke-13 itu akan dilakukan oleh negara. Yang juga harus diketahui oleh Bapak dan Ibu semua, sesuai dengan pengumuman resmi dari Asabri itu adalah ada pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh Bapak dan Ibu semua. Tapi Bapak dan Ibu semua harap tenang dan tidak perlu khawatir ya, karena apa? Dari pernyataan yang disampaikan oleh Asabri ini kan sudah disebutkan bahwa gaji ke-13 itu akan ditanggung oleh pemerintah. Itu artinya PPh itu kan memang merupakan sebuah kewajiban ya Bapak dan Ibu semua. Kalau kita memiliki pendapatan atau memiliki gaji itu kan memang harus dipotong oleh PPh atau pajak penghasilan. Tapi khusus untuk para pensiunan TNI, Polri, pensiunan PNS, dan lain sebagainya, pajaknya itu akan ditanggung oleh pemerintah. Itu artinya Bapak dan Ibu semua, gaji yang diterima oleh Bapak dan Ibu semua itu nanti mulai tanggal 2 Juni 2026 itu akan utuh, karena sekali lagi pajak penghasilan atau PPh-nya itu sudah ditanggung oleh negara atau oleh pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu semua, barusan adalah penjelasan yang sangat detail dari Asabri untuk para pensiunan PNS, Polri, TNI, dan lain sebagainya mengenai gaji ke-13 yang akan diberikan oleh pemerintah atau oleh negara. Semoga penjelasan tadi bisa menjawab berbagai pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua, sehingga tidak ada kesimpang siuran atau kebingungan yang dialami oleh Bapak dan Ibu semua. Sekali lagi, semoga tidak ada pensiunan TNI, Polri, dan lain sebagainya yang termakan dengan berbagai konten hoax di media sosial. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.